Salam JP. Kembali lagi bersama saya di channel Sanji Tobing ya para betor. Hari ini saya telah menyiapkan 6 tim terbaik khusus di Liga Eropa, khususnya untuk babak playoff ya betor ya, sistem gugur. Ada 6 tim terbaik yang telah saya siapkan, yang pastinya semoga dengan prediksi saya kita JP ya. Yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk di like, subscribe, komen ya, yang paling penting untuk bisa memberikan acuan yang terbaik bagi channel saya. Utamakan pilih sendiri, ambil yang sehati, karena prediksi saya tidak menjamin 100% ya, tetapi sesuai data dan prediksi yang telah saya kumpulkan, semoga kita bisa profit. Langsung saja kita ke partai yang pertama, di mana diantaranya ada antara Atalanta melawan Olympiakos. Di mana di sini Atalanta menghadapi Olympiakos, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Atalanta, memberikan poin 1/4, poin 1,5, poin 1. Over under berada di over 2,3/4, over 3, over 2,5. Untuk Olympiakos wajib melakoni playoff untuk bisa lolos ke babak 16 besar di Liga Eropa setelah finish sebagai runner up grup D di Liga Eropa ya. Di sisi lain Atalanta terlempar dari Liga Champions setelah mengakhiri phase grup sebagai peringkat 3 grup F. Untuk performa terkini skuad Atalanta dan Olympiakos cukup berbeda ya. Untuk Atalanta tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan teranyar mereka, di mana dari Cagliari kalah 1-2 dan Fiorentina kalah 2-3, lalu bermain seri lawan Juventus. Sementara di Olympiakos justru superior ya kompetisinya. Dia masih kokoh di klasemen Liga Yunani berkat 17 kemenangan, 5 seri dan belum terkalahkan untuk Olympiakos. Perlu betor ketahui untuk Olympiakos datang ke stadion Atleti Ajiri dengan skuad terbaiknya, sebab hanya Gary Rodriguez yang masih terbelit cedera. Sementara di Atalanta kehilangan 2 pemain andalannya, yaitu Dupan Zapata dan Alexis Miranchuk. Untuk pertemuan ini pertemuan yang perdana ya bagi Atalanta dan Olympiakos di kompetisi Eropa. Langsung saja kita memprediksi antara Atalanta menghadapi Olympiakos. Saya mengunggulkan di Olympiakos ya betor ya, karena memang Olympiakos ini lagi on fire-nya ya, sementara lawannya Atalanta kurang konsisten ya dan belum ada kemenangan dari 3 pertandingan sebelumnya, dan memang diuntungkan di kandang, tetapi saya yakin lah Olympiakos bisa menang 1,5 ya betor ya, dengan kita mengambil di over under, kita mengambil di under 3. Big bet antara Leipzig menghadapi Real Sociedad, di mana Bandar untuk partai yang kedua ya betor, di mana Bandar memberikan pasaran untuk Leipzig memberikan poin setengah, poin 1/4, poin 3/4. Over under berada di over 2,3/4, over 3 dan over 2,5. Untuk di Leipzig punya bekal moral tinggi mereka jelang menyambut Real Sociedad. Dan sementara di kubu Real Sociedad juga punya bekal kuat jelang lawatan ke Red Bull Arena. Aqualcil hanya sekali kalah dalam 8 laga. Pertemuan ini juga pertemuan pertama kalinya ya di sepanjang sejarah mereka ya. Perlu betor ketahui di sini saya memprediksinya untuk Leipzig punya skuad yang sedang fit, dengan satu-satunya pemain cedera di kubu mereka hanya Domenico Tedesco, hanya Marcel Halstenberg saja ya. Pemain yang cedera Marcel Halstenberg. Sementara di Sociedad tanpa Ander Berencia, Carlos Fernandes, Naco Monreal yang tengah cedera, Martin Zubimendi juga absen akibat korsing kartu. Dan kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya ya, lebih banyak istirahatnya di Leipzig ya, pertandingan terakhir mereka di tanggal 12, sementara Real Sociedad pertandingan terakhir di tanggal 14 masih capek ya betor ya. Dan 5 pertandingan untuk Leipzig
Dia hanya sekali kalah, yaitu bertemu dengan Munchen, skor 3-2 ya di kandang Munchen. Selebihnya 4 pertandingannya menang. Sementara di Sociedad dia menang cuma 2 kali ya, 1 kali kalah 2 seri. Ya, langsung saja kita memprediksi untuk partai Leipzig menghadapi Sociedad. Saya yang pastinya mengunggulkan di home dengan kita memberikan poin 1/4. Dengan over under kita mengambil di under 3. Saya rasa alot ini, tapi yakinlah home ini lagi on fire ini, banyak istirahatnya, fit ya. Partai ketiga di mana diantaranya ada di Porto menghadapi Lazio ya, Betor, di mana Porto memberikan poin setengah, poin 3/4, poin 1/4. Over under berada di over 2,5, over 2,4, over 2 3/4. Buat Porto ngasih poin ya. Untuk Porto memakai formasi 4-4-2, di mana pemain cederanya ada 2 orang ya, Marchesin Skorsing dan Wendell Skorsing. Sementara Lazio memakai formasi 4-3-3, di mana info skuad sama ya, 2 orang ya, Acerbi cedera, Apro cedera. Lazio kita tahu merupakan tim kuat ya, besutan Maurizio Sarri itu pemain seperti Sergio Milinkovic-Savic, Ciro Immobile hingga Lucas Leiva, Felipe Anderson juga bisa diandalkan. Lazio membawa skuad yang cukup solid ya untuk lawatan ke Portugal nanti. Namun perlu diingat bahwa Porto tetap lawan yang berat. Porto sulit dikalahkan, terutama saat main di kandang. Untuk pertandingan sebelumnya Porto menang 3 kali seri 1 ya di 4 pertandingan terakhirnya. Sementara di Lazio 5 pertandingan terakhirnya menang 2 kali, menang 3 kali, kalah sekali, seri sekali, Peter ya. Langsung saja saya memprediksi antara Porto menghadapi Lazio. Saya memprediksi kita mengambil di home dengan kita mengambil Porto dengan memberikan poin 1/4. Dengan over under saya memprediksi ini bisa ya balasan gol ini. Kita mengambil di over 2/4. Langsung saja ke partai keempat, di mana diantaranya ada Zenit Petersburg menghadapi Real Betis, di mana Bandar memberikan pasaran lek-lekan. Real Betis memberikan poin 1/4, Zenit memberikan poin 1/4. Dengan over under berada di over 2,5, over 2 3/4, over 2/4. Tuan rumah menuju ke pertandingan ini di balik 4 pertandingan tak terkalahkan. Sementara tim tamu datang ke pertandingan ini usai mengalahkan Levante ya 4-2, Betor. Pertandingan pertama mereka pernah bertemu sekali dalam pertandingan persahabatan pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh Zenit ya dengan skor 3-0. Tuan rumah dan tamunya Real Betis sama-sama kuat ya, sementara tuan rumah tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan kandang terakhir mereka. Sementara pasukan Manuel Pellegrini datang dalam performa yang bagus hanya dengan sekali kalah dalam 9 pertandingan terakhir. Masih bagus tuan rumah ya, belum pernah kalah, Betor. Untuk partai Zenit menghadapi Real Betis, saya mengunggulkan ini di home ya, Betor, dengan kita mengambil lek-lekan. Kalau Betor mau menahan 1/4 boleh, tapi oddsnya kecil ya. Kalau Betor mau mengambil di lek-lekan boleh. Dengan over under saya mengambil di under 2 3/4. Saya rasa ini alot ini mainnya karena sama-sama kuat ini. Langsung saja ke big match ke-5, di mana ada Borussia Dortmund menghadapi Rangers, di mana Dortmund memberikan poin 1/4, poin 1 3/4, poin 1,5. Over under berada di over 3, over 3/4, over 2 3/4. Untuk prediksi pemain Dortmund, bek kanan Thomas Müller absen melawan Union Berlin pada akhir pekan karena cedera. Kali ini ia tetap diragukan tampil lawan Rangers. Sementara di lini depan Erling Haaland juga bakal absen. Ia dimasukkan dari bangku cadangan pada pertandingan terakhir Bundesliga. Di kubu Rangers, mereka meladeni dan tantangan Dortmund dengan skuad terbaiknya Aaron Ramsey dan Hamad Diallo.
Untuk Dortmund memakai formasi 4-3-3, sementara Rangers memakai formasi 4-2-3-1. Dortmund menyerang ini betul. 5 pertandingan Dortmund di mana dia menang 3 kali, kalah 2 kali. Sementara Rangers dia menang 3 kali, kalah sekali, dan seri terakhir ya 3-3. Menang terakhir ya, better ya di Rangers ya, tanggal 13. Untuk Borussia Dortmund, saya memprediksi saya tetap mengunggulkan di home ya, better, karena pengalamannya di Champion udah pasti beda dengan pengalaman di Eropa ini ya. Sementara Rangers ini masih terbilang partai mengejutkan lah untuk masuk di Liga Eropa ataupun di Liga Champion belum ya, better ya. Tetap saya mengunggulkan di home dengan pengalamannya di Eropa ataupun di Champion, dengan kita memberikan poin 1/4, dengan over under kita mengambil di over 2/3. Ini banjir gol ini, mantap ini ya. Big match partai terakhir di mana diantaranya Barcelona menghadapi Napoli. Mantap ini better, di mana prasarannya Bandar memberikan untuk Barcelona memberikan poin setengah, poin 3/4, poin 1/4. Over under berada di over 2/3, over 3, over 2,5. Pertandingan Barcelona akan dilaksanakan di Camp Nou, dijadwalkan kick off jam 12.45. Siaran langsung di SCTV. Dua klub yang pernah diperkuat sang legenda Diego Maradona ini harus saling jegal. Ini kali pertama partisipasi Barcelona di Liga Eropa sejak terakhir kali tampil di kompetisi ini 2003-2004. Perlu diketahui untuk Barcelona selama di bawah asuhan Sapi masih angin-anginan ya. Meski sudah mendatangkan Ferran Torres, Adama Traoré, hingga Pierre-Emerick Aubameyang di tengah musim, performa Barcelona masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara lawan mereka adalah Napoli dengan tim kuat Serie A yang juga memiliki pemain-pemain berkualitas, ada Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne, hingga Victor Osimhen. Untuk formasi di mana Barcelona memakai formasi menyerang ya 4-3-3, sementara Napoli memakai formasi 4-2-3-1 mengandalkan serangan balik ya. Di mana skuadnya untuk Barcelona, Titi cedera, Pati cedera, Roberto cedera, Araujo cedera, Balde cedera, Lenglet meragukan, Depay meragukan. Sementara di Napoli ada Politano meragukan, Lojano meragukan. Ya 2 orang aja ya. Pertandingan sebelumnya head to head mereka Barcelona menang 3-1 ya atas Napoli di UCL pada tahun 2020 bulan 8 ya, tanggal 9, dan di tanggal 26 bulan 2 2020 Napoli 1-1 di kandang Napoli ya, better ya. Pertandingan 4 pertandingan Barcelona di mana Barcelona menang 2 kali, seri sekali, dan kalah sekali bersama Bilbao di Copa del Rey. Terakhir imbang 2-2 ya melawan Espanyol. Sementara Napoli menang 4 kali, sekali seri, better. Itu pun ketemu Inter ya terakhir. Langsung saja saya memprediksi antara Barcelona menghadapi Napoli. Saya memprediksi kita memegang di Napoli dan kita menahan 3/4. Saya yakin memegang Napoli karena Barcelona ini baru pemain transfernya itu masih belum menyatu ya, serangan mereka belum kompak lah, begitu perkiraan saya ya. Masih belum tahu jiwa mana bola kemana, masih belum kompak lah yang pastinya. Makanya saya mengunggulkan di Napoli dengan kekuatan mereka yang sudah padu ya. Dengan over under saya mengambil di under 3. Saya rasa alot. Oke lah para betor, itu tadi 6 tim terbaik yang telah saya sajikan. Semoga sehati, utamakan pilih sendiri, ambil yang sehati, dan jangan ditelan bulat-bulat ya para betor ya. Semoga prediksi saya ini bisa masuk dan JP untuk profit. Oke para betor yang baru bergabung channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen yang paling penting untuk memacu semangat saya membuat konten yang terbaik tentunya untuk para betor yang malas mikir. Oke, semoga kita JP, good job and good luck.